Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Irhas Solihuddin dengan NIM 25010260126 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen saya, yaitu dari Pak Suni, itu dengan tema konsep data dasar SQL dan DMS, itu dengan soal 11, 12, 22, dan 47. Baik, langsung saja ke pembahasannya, itu nomor 11. Di sini topik-topik yang akan saya bahas itu yang pertama, nomor 11, itu tentang create database dan UC, fungsi dasar membuat dan memilih database di SQL. Nomor 12, struktur slide, klausa wajib, phase operasional, dan urutan penulisan. Soal 22 yaitu entity integrity constraints, aturan primary key dan pemetaan weak entity. Dan soal 47, file phrasing phase DBMS, pembandingan pendekatan tradisional dan modern. Oke, langsung saja ke soal 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal 11, yaitu tentang create database dan UC. Untuk create database, membuat database baru sebagai wadah penyimpanan tabel, view, index, dan objek lainnya. Jadi perintah ini digunakan untuk membuat database perpustakaan ya, perpustakaan baru. Gunanya itu digunakan sekali di awal sebelum tabel dibuat, dan nama database harus unik dalam satu server ya. Dan untuk OS untuk memiliki atau mengaktifkan database tertentu agar menjadi konteks kerja untuk perintah SQL berikutnya ya. Jadi perintah ini digunakan untuk membuat database perpustakaan ya. Kegunaannya itu dijalankan sebelum create tabel dan set dan lain-lain. Biasanya berpindah antara database dalam satu sesi. Ya, selanjutnya itu sama tentang nomor 11, itu mengapa AUS penting sebelum operasi tabel. Karena yang pertama itu karena satu server banyak database. Di DBMS itu biasanya menyimpan banyak database sekaligus. Sistem perlu tahu database yang mana yang dimaksud. Oke, yang ketiga itu menghindari error. Jadi tanpa AUS, perintah seperti create table akan gagal dengan pesan no database cell. Kayak yang poin ketiga itu mencegah salah target, karena tanpa AUS yang tepat, operasi bisa mengubah atau menghapus data di database yang salah. Dan poin yang keempat itu query lebih ringkas, karena query lebih ringkas tidak perlu menulis nama database di depan setiap tabel, cukup nama tabelnya saja. Oke, selanjutnya yaitu tentang nomor 12, itu struktur dasar statement cell ya. Jadi set ini kolom yang ditampilkan untuk menentukan untuk menentukan kolom yang di dalam database. Untuk elemen wajibnya itu mandatory ya. Untuk selanjutnya itu from tabel sumber data, menentukan tabel yang menjadi sumber datanya ya. Di sini saya memberikan elemen wajibnya itu sama dengan yang pertama yaitu mandatory. Dan untuk selanjutnya itu where filter ya. Jadi will filter where ini untuk menyaring menyaring baris data yang berdasarkan kondisi tertentu dari sebelum dan dikelompokkannya. Dan group by, pengelompokan data untuk elemennya itu sama dengan where itu opsional ya. Group by itu pengelompokan data ya. Untuk selanjutnya itu having filter setelah grouping. Itu having itu menyaring data-data dari group by tersebut, dari group by. Untuk elemen elemen tambahannya itu opsional, dan order by itu pengurutan hasil. Jadi
Dari data-data yang udah disaring diurutkan di order by ini. Dan untuk elemen tambahan itu opsional. Selanjutnya ya, limit pembatasan jumlah baris. Jadi limit ini membatasi jumlah baris data yang ingin ditampilkan pada hasil akhir. Oke, next. Sama masih soal 12 itu mengapa urutan kausa penting. Karena urutan penulisan syntax order itu yang pertama sign, from, where, group by, having, order by, limit ya. Karena urutan penulisan urutan eksekusi. Jadi SQL ini punya urutan logis eksekusi sendiri. Ya, from, where, group by, having, set, solve, order by, limit. Tapi cara menuliskannya harus mengikuti syntax order yang di atas ya. Jadi start from, where, group by, having, order by, limit. Jadi kita harus mengikuti syntax ordernya. Atau kayak sintek akan error jika tertukar. Jadi sintek akan error jika dia tertukar. Misalnya nih, menulis order by sebelum where akan menghasilkan sintek error karena parser SQL membaca query sesuai urutan baku. Oke, selanjutnya itu mengaruhi keterbacaan dan logika query. Untuk yang benar memastikan filter. Jadi untuk yang benar ini memastikan filter, pengelompokan dan pengurutan diproses pada data yang tepat sesuai tahapannya. Oke, next. Untuk entity integrity contrast itu definisinya aturan yang memastikan setiap baris, row, dan entity dalam tabel dapat diidentifikasi secara unik melalui primary key sehingga tidak ada baris yang ambigu atau yang tidak dikenali. Ya, mengapa primary key tidak boleh null? Karena primary key berfungsi sebagai entitas unik setiap baris data. Jika nol, baris tersebut tidak punya identitas dan null berarti tidak diketahui. Sehingga dua baris yang bersifat null tidak bisa dipastikan berbeda atau sama karena melanggar prinsip keunikan. Dan yang ketiga itu relasi antar tabel foreign key bergantung pada primary key yang pasti nilainya karena agar referensi data-data valid dan konsisten ya. Oke, selanjutnya itu masih soal 22 itu pemetaan weak entity ke dalam relasi. Jadi tanggungan weak entity dan masih strong entity itu saling berhubungan atau saling memiliki ya. Atau primary key yaitu name dan primary key name foreign key tambah nama tanggungan. Jadi penilaian pertama yaitu weak entity adalah entitas yang tidak memiliki atribut unik untuk menjadi primary key sendiri sehingga keberadaan tergantung pada entitas lainnya yaitu strong finance entity. Jadi contohnya itu entitas tanggungan anggota keluarga tidak unik jika berdiri sendiri ya karena nama bisa sama antara mahasiswa yang berbeda ya. Untuk selanjutnya itu poin yang ketiga itu farmer key weak entity. Foreign key dalam foreign entity itu tambah partial key memiliki weak entity itu sendiri karena entity relationship ya. Catatan pentingnya itu mengapa perlu foreign key dari foreign sebagai bagian primary key karena atribut weak entity sendiri bisa berulang di seluruh tabel ya. Hanya dengan menggabungkan foreign key milik foreign kombinasinya menjadi unik dan weak entity bisa diidentifikasi secara pasti. Oke, yang selanjutnya itu soal 47 tentang file phrasing system VSDBMS. Untuk aspeknya itu pengolahan data dan untuk tradisional file phrasing itu data tersebar di banyak web terpisah per aplikasi, sering terjadi duplikasi dan sering redundasi data. Dan untuk DBMS-nya itu data terpusat dan terintegrasi dalam satu sistem basis data, mengurangi duplikasi. Dan untuk integritasnya data dari aspek dan untuk tradisional file phrasing itu sulit dijaga karena tidak ada aturan atau constraints terpusat
inkonsistensi antara file mudah terjadi ya. Dan untuk DBMS-nya terjaga lewat constraints framework atau for not null dan sebagainya yang bisa diterapkan secara konsisten di seluruh data. Dan untuk aspeknya yang untuk keamanan data dan untuk on file tracing itu minim kontrol aksesnya. Jadi minim untuk kontrol akses biasanya dilakukan manual di level aplikasi atau file tersebut. Dan untuk DBMS-nya ada mekanisme otorisasi dan autentikasi dan hak aksesnya untuk per user untuk atau per role. Dan untuk aspek kemudahan aksesnya yaitu untuk on file forcingnya query data kompleks dan lambat karena harus ditulis manual di program aplikasi. Jadi untuk radiation forcingnya itu akan apa ya, akan lambat karena harus ditulis manual di program aplikasinya. Jadi untuk DBMS-nya akses data fleksibel dan cepat menggunakan bahasa query standar seperti SQL. Oke lanjut, masih soal petunjuk itu mengapa DBMS lebih dipilih di sistem modern. Karena yang pertama, skabilitas, mampu menangani volume data besar dan banyak menggunakan secara bersamaan atau akses. Dan kedua, konsistensi dan keadilan mendukung transaksi sehingga data tetap akurat meski terjadi kegagalan sistem. Dan yang poin yang ketiga yaitu integrasi, memudahkan berbagai aplikasi mengakses sumber data yang sama tanpa duplikasi. Dan poin yang keempatnya yaitu mengamankan berlapis untuk mengatur hak akses granular per user atau per role, penting untuk data yang sensitif. Dan poin yang kelima itu efisien, pengembangan development lebih cepat karena tidak perlu membangun logika penyimpanan data dari nol ya. Oke, yang untuk selanjutnya kesimpulan dari rangkuman materi ini, yang pertama create database, membuat wadah data. Aus mengaktifkan konteks kerja sebelum operasi tabel dilakukan. Oke, PD yang ketiga itu set wajib memiliki slide from klausel lain official dan harus ditulis secara urutan atau baku. Poin yang ketiga itu entity integrity wajib terbaik karena unik atau dan tidak null. Weak entity butuh butuh variant untuk diidentifikasi. Dan poin yang keempatnya yaitu DBMS unggul dari file tracing karena dalam pengelolaan integritas, keamanan dan kemudahan akses data. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.